Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Robi Mahdapi, mahasiswa unsur non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-12 tentang perbedaan pengulangan tindak pidana part kedua. Residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu pasal 486, 487, 488 KUHP. Adapun syarat-syarat adalah kejahatan yang diulang harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP. Mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang 244 sampai 248, pemalsuan surat 263 sampai 264, pencurian 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, dan lain-lain. Contoh, pada saat melakukan penipuan kena hukum penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486, belum lewat 5 tahun karena pidananya berarti 2 tahun kemudian keluar, tidak boleh melakukan penadahan. Pencurian nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau gak kuat atau gatal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada namanya residip karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 lipat kali hukuman. Misalnya orang mencuri dikena hukum 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukum pemberatan jadi 6 tahun. Sudah keluar mencuri lagi dan kena pemberatan pidananya lagi jadi 12 tahun. Karena dikalikan 2. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara 134 sampai dengan 137. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat 142 sampai dengan 144, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang, kejahatan penerbitan dan percetakan. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Antara kejahatan yang kemudian yang diulang dengan kejahatan yang dahulu harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya penjara yang dijatuhkan terdahulu. Dan yang kedua, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. 1. Pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. Pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Pasal 459, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Pasal 501, menjual dengan sebagai berikut: makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Pasal 512, melakukan pencarian tanpa ada keharusan atau wewenang atau melampaui batas kewenangannya. Pasal 516, mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin.
Pasal 530, petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Yang ke-9, pasal 536, dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Yang ke-10, pasal 540, mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. Yang ke-11, pasal 541, menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 12, pasal 544, mengadakan sabung ayam di jalan umum tanpa izin. Yang ke-13, pasal 545, melakukan pencarian sebagai tukang ramal. 14, pasal 549, membiarkan ternaknya berjalan di kebun yang terlarang. Syarat-syarat residiv pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Harus ada putusan hakim yang berupa tengah waktu pengulangannya belum lewat 1 tahun atau 2 tahun seadanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. D. Residiv di luar KUHP. Residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidana berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Adapun yang kedua, residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. B. Pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.